Assalamualaikum. Hai murid-murid kelas 7 yang luar biasa. Apa kabarnya semua? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bimbingan TIK untuk kelas 7. Dalam pembelajaran bimbingan TIK untuk kelas 7 hari ini kita akan membahas tentang apa itu komputer atau mengenal perangkat-perangkat komputer. Sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca Ummul Quran tadi, pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan dimudahkan bagi kalian untuk menyerap informasi yang saya sampaikan. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan TIK. Di dalam video pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, marilah kita mulai belajar bersama mengenal komputer. Jadi pertemuan kita hari ini adalah mengenal komputer. Apakah kalian tahu apa itu komputer? Kita akan belajar tentang apa itu komputer, hardware komputer, software komputer. Ya. Ayo kita mengenal komputer secara bersama-sama. Ya, ini adalah gambar komputer. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu dan kenal. Kita lanjutkan kepada pengertian komputer. Kita bahas yang pertama adalah pengertian komputer. Komputer berasal dari kata bahasa Inggris to computer yang artinya menghitung. Secara umum, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima masukan input, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran dalam bentuk output dan menyimpan data ke dalam perangkat penyimpanan. Ya, kita lanjutkan kepada hardware. Hardware itu artinya perangkat keras. Kita ulangi, hardware artinya perangkat keras. Hardware adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Ya. Kemudian kita masuk kepada software. Software artinya adalah perangkat lunak. Software artinya adalah perangkat lunak. Software adalah suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian kita lanjut kepada hardware atau perangkat keras. Kita lanjutkan. Hardware atau perangkat keras dapat dibagi menjadi 3 kategori. Ya, yang pertama, kategori perangkat input, ya, atau perangkat keras masukan atau input device. Perangkat keras masukan atau input device yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Ya, tujuannya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Setelah data dimasukkan melalui perangkat masukan, maka data akan diproses oleh perangkat keras pemroses atau process device. Perangkat keras pemroses atau process device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Setelah data masukan diproses oleh perangkat proses, maka akan dikirim ke perangkat keluaran output device, yaitu perangkat keras keluaran atau output device, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar.
sehingga bisa ditampilkan dalam media cetak dalam bentuk kertas dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan kepada contoh perangkat input device. Contoh perangkat input device yang pertama adalah keyboard. Ini gambar keyboard ya. Contoh perangkat input device yang pertama adalah keyboard. Ini sangat penting untuk tempat kita mengetik. Kemudian yang kedua adalah mouse. Ini contoh gambar mouse. Ini sudah sering kita lihat ya. Ya. Kemudian yang ketiga, perangkat input device itu adalah scanner. Nah, ini contoh gambar scanner. Ya. Ya, kita ulangi contoh perangkat input device. Yang pertama adalah keyboard. Ini contoh gambar keyboard. Yang kedua adalah mouse. Ini contoh gambar mouse. Yang ketiga adalah scanner. Ini contoh gambar scanner. Yang keempat adalah webcam. Ini contoh gambar webcam. Nah, semoga kalian paham dengan gambar-gambar yang tadi ditampilkan, webcam. Kemudian kita lanjutkan kepada perangkat proses ya. Perangkat proses. Contoh proses device. Yang pertama adalah motherboard. Ini contoh gambar motherboard. Yang kedua adalah prosesor. Ini contoh gambar prosesor. Prosesor itu disebut juga dengan otaknya komputer. Yang ketiga adalah RAM atau random access memory. Ini contoh RAM. RAM ini untuk menyimpan data sementara selama komputer itu dinyalakan. Ya. Yang ketiga adalah hard disk. Ya, ini contoh gambar hard disk. Ini bisa menyimpan data yang lengkap dan permanen. Biarpun komputernya mati, hard disk tetap bisa menyimpan data kita. Sekarang kita lanjutkan kepada contoh perangkat output ya, atau di contoh perangkat keluaran. Yang pertama adalah monitor. Ini contoh gambar monitor. Yang kedua adalah printer. Ini contoh gambar printer. Yang ketiga adalah speaker. Ini contoh gambar speaker. Ini yang sering kalian sebut dengan salon atau sound system. Yang keempat adalah proyektor. Ya, ini contoh gambar proyektor. Kemudian kita masuk kepada pembagian perangkat lunak atau software. Karena perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi 3 kategori. Ya. Kita lanjutkan pembagian perangkat lunak atau software menjadi 3 kategori. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi atau operating system adalah program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Nah, contoh operasi system atau operating system atau host. Yang pertama adalah Windows. Yang kedua adalah macOS. Yang ketiga adalah Linux. Yang keempat adalah Android. Nah, ini yang biasa digunakan oleh HP Android. Nah, ini contoh operating system. Yang kedua, kita masuk kepada perangkat lunak bahasa pemrograman ya. Perangkat lunak bahasa pemrograman atau language software. Perangkat lunak bahasa adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Saya ulangi, perangkat lunak bahasa
adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Oke, kita lanjutkan kepada contoh perangkat lunak bahasa. Ya, contoh perangkat lunak bahasa. Satu adalah Delphi, yang kedua adalah C++, yang ketiga adalah PHP MySQL, ya, yang keempat adalah Visual Studio. Kemudian kita masuk kepada perangkat lunak paket. Nah, perangkat lunak paket atau PAX software. Perangkat lunak paket adalah perangkat lunak yang dibuat oleh software host yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Contohnya bisa kita lihat contoh perangkat lunak paket ini, yaitu yang pertama yang biasa kita gunakan sehari-hari, software paket. Yang pertama Office, ya. Office ini terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Nah, ini fungsinya masing-masing. Yang kedua adalah Photoshop, ya. Yang ketiga adalah CorelDRAW, ya. CorelDRAW adalah aplikasi mengolah gambar. Kalau Photoshop adalah aplikasi edit foto. Kalau CorelDRAW adalah aplikasi untuk editing gambar, seperti membuat spanduk atau logo, atau bisa juga membuat brosur dan sebagainya. Nah, untuk tugas, linknya sudah disiapkan di kolom deskripsi video ini. Tolong dikerjakan dengan serius ya, karena ini sangat penting untuk penilaian. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like.